Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tidak terasa kita akan merayakan hari raya kedua, yaitu Idul Adha. Sebagaimana yang kita fahami, maka amalan yang utama pada Idul Adha adalah berkurban. Lalu apa pengertian daripada kurban ini? Apa keutamaannya dan apa hukumnya? Dalam Fikih Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq, maka dimaknai ya, kurban itu atau istilah di dalam fikihnya yaitu al-udhiyatu wad-dhahiyah. Udhiyah atau dhahiyah. Apa maknanya? Yaitu ismun lima yudhbahu minal ibil wal baqari wal ghanami yauman nahari wa ayyamat tasyriqi taqarruban ilallah ta'ala. Itu ismun atau satu nama atau istilah di mana ya, sesuatu yang disembelih minal ibil ya, seekor berupa seekor unta, wal baqar kalau baqar ini adalah seekor sapi, wal ghanam. Ghanam ini binatang ternak. Kalau dalam keterangan lain maka termasuk di dalamnya adalah kambing atau domba. Yauman nahari, pada hari nahar. Ya. Wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang menjadi dasar dalil ya, pelaksanaan udhiyah ini atau kurban ini? Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran suratul Hajj ayat yang ke-36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Maka di dalam surah Al-Kautsar ada istilah wanhar. Apa maksudnya? Huwa dzibhul udhiyah, yaitu menyembelih binatang sembelihan. Dan juga di dalam sejarahnya Nabi SAW ya, berkurban. Dilanjutkan ya, oleh para sahabat juga berkurban. Makanya kaum muslimin ya, telah bersepakat terkait dengan berkurban di Idul Adha. Ya, adalah sesuatu yang memang masyru', ya, disyariatkan, diperintahkan. Lalu apa yang menjadi keutamaan daripada berkurban ini? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yaumin nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidaklah ya, tidak ada amalan adami, amalan hamba, min amalin ya, sesuatu yang diamalkan oleh hamba dari amalan pada hari nahar. Ya, hari nahar tadi adalah hari menyembelih atau tanggal 10 Dzulhijjah, hari pertama, hari H ya, Idul Adha. Jadi tidak ada
amalan hamba yang sangat Allah cintai pada hari nahar itu, ya, daripada ihraqud dam. Ihraqud dam artinya mengalirkan darah. Ya, maksud di sini ya berkurban, ya, bukan hal yang lain. Jadi tidak ada amalan, ya, hamba pada hari nahar yang paling Allah cintai kecuali yaitu berkurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha. Sesungguhnya binatang kurban ini akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa azlafiha, dan juga dengan kulitnya. Wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin. Dan sungguhnya darah, ya, akan sampai kepada Allah, ya, qabla an yaqa'a alal ard, sebelum darah ini menetes ke tanah. Ya. Fatibu biha nafsan, maka bersihkanlah oleh kalian semua diri dengan berkurban. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1493 dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 3126. Maka keutamaannya jelas di sini bahwa binatang kurban ini juga akan membantu, ya, para pekurban di akhirat nanti, yaumul akhir nanti, ya, dalam hal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa bahwa darah ini akan sampai kepada Allah. Artinya amalan ini akan diterima oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu sendiri menetes ke tanah. Betapa cepatnya, ya, betapa cepatnya amalan kurban ini Allah terima. Dan juga berkurban ini menjadi salah satu wasilah media untuk mensucikan diri. Lalu apa yang menjadi hukum, ya, daripada berkurban ini? Apakah wajib, apakah sunnah, dan lain sebagainya? Maka di dalam fiqh sunnah dinyatakan al-udhiyatu sunnatun muakkadatun, bahwa yang namanya udhiyah, berkurban, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa maknanya? Wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha, di mana menjadi makruh bila meninggalkannya atau tidak berkurban padahal dia sanggup untuk melakukannya. Jadi ini yang menjadi poin penting, bahwa walaupun itu nilainya sunnah, tapi bukan berarti ketika seseorang sanggup untuk melakukannya dengan enteng meninggalkannya. Makanya di sini dikatakan menjadi makruh, ya, seseorang itu bila meninggalkan kurban padahal dia sanggup melaksanakan. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat, ya, mulia Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkurban bikabasyaini amlahaini aqranaini, ya, dengan 2 ekor kabash. Kabash itu domba. Amlahaini, kalau kita lihat di catatan kakinya di sini nomor 3. Al-amlah ma yukhalitu bayadahu sawada, ya. Jadi domba yang warnanya hitam dan putih. Nah, itu mungkin nanti bisa dicari lebih jelas lagi, ya, di internet. Aqrana ini artinya bertanduk, ya. Jadi Nabi berkurban dengan 2 ekor domba, ya, yang bulunya warnanya hitam putih dan juga bertanduk. Zabahahuma biyadihi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua ekor ini dengan tangannya sendiri, wasamma wa kabbara, dengan mengawali menyebut nama Allah dan disambung dengan bertakbir. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari hadis nomor 5565
dan di dalam Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1966. Dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjati," apabila kalian semua melihat hilal Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhhiya," dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, ya, berniat ingin berkurban, "fal yumsik an sya'arihi wa azfarihi," maka tahanlah dari rambutnya dan juga kukunya. Tahan, jangan diapa-apain. Ya. Ini ada dalam riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1977. Maka di dalam hadis ini ada perkataan Nabi, sabda Nabi, "Arada an yudhhiya," ingin berkurban. Nah, ini adalah dalil atau dasar ala sunnah, ya, yang menunjukkan itu adalah sunnah. Karena kalau wajib tidak ada istilah ingin, ya. Kalau wajib itu harus, ya. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya udhiyah atau berkurban itu sifatnya atau hukumnya, ya, bukan sifatnya, hukumnya adalah sunnah. Dan ditambahkan dengan muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Waruya an Abi Bakrin, dan diriwayatkan terkait Abu Bakar, wa Umar, dan juga terkait dengan Umar, annahuma kana la yudhhiyani, bahwasannya keduanya tidak berkurban, an ahlihima, ya, untuk keluarganya, makhafatan atau mukhafatan an yura dzalika wajiban, karena khawatir hal tersebut dianggap wajib kalau memang terus menerus. Lalu kapan yang namanya kurban itu menjadi wajib? Nah, insyaallah kita akan membahas hal tersebut, ya, masih di dalam kitab Fikih Sunnah di bagian selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian kiranya apa yang bisa disampaikan. Wal afwa minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.